Kami dari kelompok 1 keterampilan menulis ingin mempresentasikan sebuah materi dengan tema kutipan dan daftar pustaka dengan saya Octavia Ramadhani sebagai moderator. Dan saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa rekan saya yaitu Nur Husna Putri, Jessica Putri, Silsilia Prabaningsih, Asyifa Faradila, dan juga Della Febrina. Pengertian dari kutipan. Kutipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengambil sama persis ide atau gagasan dari orang lain tanpa merubah ejaan aslinya. Dan dapat dikatakan juga, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari sumber lain yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat argumen dalam karya tulis ilmiah. Nah teman-teman, setelah kita tahu apa sih itu kutipan langsung, kali ini kita akan membahas jenisnya. Secara umum, kutipan langsung itu terbagi dua. Yang pertama ada kutipan langsung pendek dan yang kedua ada kutipan langsung panjang. Nah di sini, kutipan langsung pendek merupakan kutipan yang terdiri maksimalnya 4 baris atau 1 alinea pendek. Ditandai dengan penggunaan tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Nah, untuk yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini kutipan yang lebih dari 4 baris dituliskan menjorok ke dalam atau yang disebut indentasi sekitar 1 cm dari margin kiri tanpa menggunakan tanda petik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian penting dalam karya tulis ilmiah yang berisi sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penulisan. Penulisan harus mengikuti aturan tertentu agar sesuai dengan kaidah ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penulis daftar pustaka, yaitu yang pertama nama penulis. Poin pertama ada 1 penulis, nama belakang, nama depan, inisial jika ada. Contoh Siregar A. Dan poin kedua ada 2 penulis, nama belakang penulis pertama, nama depan inisial, dan nama penulis kedua. Contoh Wijaya R dan Putri M. Dan yang poin ketiga ada 3 atau lebih penulis, nama belakang penulis pertama, nama depan inisial, dan seterusnya hingga penulis kelima atau keenam. Diikuti dengan DDK yang berarti dan kawan-kawan. Contoh Ramawati N, Supriyadi A, Hidayat R, DDK. Dan yang kedua ada tahun terbit. Tahun terbit dicantumkan setelah nama penulis dengan tanda titik setelahnya. Contoh Rahmawati, N, 2021. Kita masuk pada penulisan daftar pustaka. Setelah penulisan daftar pustaka, nama penulis dan tahun terbit, selanjutnya kita menulis judul buku atau judul artikel. Nah, judul buku ini biasanya ditulis menggunakan huruf miring atau di garis bawah. Sementara untuk judul artikel itu diberi tanda kutip. Setelah judul, selanjutnya ditulis tempat kota terbit. Contohnya adalah Jakarta, diikuti oleh tanda titik 2, setelah itu dilanjutkan dengan siapa penerbitnya. Untuk daftar pustaka sumber online, itu cukup mencantumkan link dan tanggal aksesnya saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas penerapan penulisan kutipan. Nah, yang pertama, ada kalimat pengantar. Contohnya, sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf yang merupakan nama pencetus dalam kurung tahun 1994, halaman 1 menjelaskan digunakan untuk mengaitkan kutipan dengan isi tulisan. Lalu yang kedua, tanda kutip ganda. Nah, tanda kutip ganda ini menandai bagian yang diambil kata demi kata dari sumber asli. Yang ketiga, pencantuman sumber. Nah, formatnya yaitu nama penulis, tahun, titik 2, halaman. Contoh, Keraf, tahun 1994, titik 2, halaman 1. Berarti, kutipan diambil dari halaman 1 buku yang ditulis oleh Keraf tahun 1994. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
terkait penerapan daftar pustaka. Yang pertama, buku menggunakan apa style. Yang pertama yaitu nama belakang penulis ditulis kemudian di tanda koma, lanjut inisial nama depan, kemudian diikuti tahun dalam kurung, selanjutnya judul buku, titik, kota terbit, kemudian titik 2 dan penerbit. Jika ada lebih dari satu penulis, gunakan dan untuk memisahkan nama pengarang pertama dan kedua. Judul buku ditulis miring. Nah, selanjutnya contohnya pada jurnal penulisan daftar pustaka menggunakan apa style, yaitu yang pertama nama belakang diberi tanda koma diikuti inisial nama depan, titik, kemudian dalam kurung tahun, titik, judul artikel, nama jurnal, koma, volume, dalam kurung nomor, dan terakhir halaman. Selanjutnya contoh penulisan daftar pustaka dari website online. Nah, penulisan daftar pustaka dari website online menggunakan apa style? Yang pertama yaitu nama penulis, koma, diikuti tanggal terbit jika ada, titik, kemudian judul halaman, nama situs web, dan terakhir link URL-nya.